Oke, video ini saya akan membahas lagi soal fisika. Ini ya seperti di gambar, kelihatan di gambar ya. Ini ada di atas sebuah meja, kita baca soalnya. Two children are playing a game in which they try to hit a small box. Dua anak-anak sedang bermain sebuah permainan di mana mereka akan mencoba menembak sebuah small box ya, kotak kecil on the floor with a marble fire from a spring load. Mereka akan menembak aja, dua anak ini akan menembak sebuah kotak dengan gun yang di dalamnya ada springnya ini ya, yang terletak di atas meja. Target box itu jarak horizontalnya ini 2,20 meter. AD di sini adalah 2,20 meter. Oke, kemudian anak itu kompres springnya ya, dia menekan springnya dengan peluru marble-nya. Dia menekan springnya itu 1,10 cm. Jadi kalau kita ubah ke meter langsung dibagi 100, 0,0110 meter ya. Sewaktu dia menekan spring 1,10 cm, center dari marble ini, dari peluru ini jatuhnya 27 cm lebih pendek ya ke center dari box. Jadi waktu dia springnya ini dengan marble sebagai peluru ditekan 1,10 cm, maka peluru marble ini jatuhnya ya tidak kena ke boxnya ya, jatuhnya ini berjarak ke boxnya di sini, saya ambil dari sini ke sini gitu ya. Ke boxnya ini dia berjarak 27 cm atau 0,27 meter ya. Oke, artinya sewaktu dia ditekan X-nya 1,1 cm, jarak tempuh dari marble-nya itu adalah 27 cm dikurang ya 0,27 cm gitu ya. Oke, dan kita dapat dia sorry, bukan 27, 2,2 sudah ya. Jarak D-nya itu 2,2 meter. Jadi 2,20 meter dikurang 0,27 ya. Jadi ya 1,93 meter. Jadi sewaktu ditekan dengan kompres springnya itu X-nya 1,1 cm, pelurunya marble-nya tidak mengenai box-nya. Tapi dia lebih pendek, 27 cm lebih pendek ya. Artinya D yang ditempuh saat X-nya 1,1 cm, dia hanya bisa menempuh D-nya di stand horizontalnya 1,93 meter. Oke, berikutnya ditanya, how far, seberapa jauh harusnya si roda menekan spring agar pelurunya jatuh tepat menimpa box di sini. Oke. Jadi saya ulangi, kalau X-nya 1,10 cm, ternyata pelurunya tidak sampai ke box. Masih ada berkurang 27 cm ya. Nah, yang ditanya berapakah X-nya harus ditekan agar jarak yang ditempuhnya pas kena kotak sejauh D 2,20 meter gitu ya. Berapakah X-nya? Oke, kita mulai dengan dari data sebelah kiri. Dari data sebelah kiri ini dengan menggunakan hukum kekekalan energi, sewaktu peluru ditekan compress the spring, dia ada energi potensial pegas. Sewaktu dilepas, peluru akan menjadi energi kinetik ya. Kalau energi ini kinetik, ini energi potensial pegas. Saya input setengah K kali X kuadrat sama dengan kinetiknya setengah M kali V kuadrat. Sewaktu pelurunya lepas ya dari gunnya menuju ke boxnya. Setengah saya bisa coret. Dari sini kecepatannya adalah saya bisa menjadi diakarkan nanti ya, jadinya akar K per M dikali X ya. Ini adalah kecepatan peluru sewaktu dilepas di sini ya. Kemudian gambarnya ini kecepatan peluru sewaktu terlepas dari meluncur dari spring yang di sini. Oke, berikutnya ini saya kotakin. Nah, sekarang kita lihat tinggi meja. Ini adalah Y, ya. Saya langsung di sini. Saya mau hitung waktu dari yang diperlukan untuk marble ini sampai jatuh ke lantai ya. Jadi Y sama dengan menggunakan gerak jatuh bebas VO, oke. VOY dikali T ditambah setengah GT kuadratnya. Ini gerak pada arah sumbu Y-nya, VOY-nya kecepatan awalnya adalah 0,
sehingga Y sama dengan setengah GT kuadrat. Dan T-nya, waktu peluru untuk mencapai tanah jatuh ke lantai itu adalah akar dari 2Y per G. Nah, kita lihat dari waktu peluru mencapai tanah ini, mencapai lantai, menembus kotak, ternyata waktunya ini tidak dipengaruhi oleh D dan nilai V ya. Nilai D, jarak tempuh horizontal, dan nilai kecepatannya. Waktu ini dipengaruhi oleh ketinggian meja saja. Artinya apa? Artinya kompresnya apakah 1,1 cm atau yang di sini nanti, waktu sampai ke tanah, ke lantai, dia tetap sama ya, T-nya sama. Untuk kedua keadaan sama. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Ini kecepatan sewaktu peluru keluar dari gunnya ya, ditolak oleh spring. Nah, T-nya untuk kedua kasus ini, kedua keadaan, T-nya sama, saya input ke sini. T keadaan pertama pasti sama dengan T keadaan kedua ya, berapapun nilai X-nya. Nah, saya input ini karena gerak pada sumbu X adalah gerak lurus beraturan, formulanya V sama dengan D per T, sehingga T-nya adalah jarak tempuh horizontal dibagi V, saya input jarak tempuh horizontal keadaan pertama yang 1,93 dibagi kecepatan keadaan pertama sama dengan jarak tempuh keadaan kedua dibagi kecepatannya. Untuk keadaan kedua ya, saya input nilai D-nya, nilai D tadi adalah 1,93, keadaan pertama ya, waktu dia jatuh, dibagi kecepatannya adalah akar dari K per M dikali X, saya letakkan di depan, sama dengan D2, itu adalah 2,2 meter, dibagi X akar K per M ya. Tentu X-nya di sini X1 dan X di sini X2 ya. Nah, ditanya adalah X2 yang mau kita cari di sini, S yang kedua. Nah, ini pegasnya, massa peluru sama, dan konstanta pegasnya tentu sama. Jadi kita bisa cancel. Sehingga saya input nilainya 1,93 dibagi X1. X-nya kompres pegasnya tadi 0,0110 0,0110 sama dengan 2,20 dibagi X2 ya. X2 itu adalah kompres pegas yang kedua agar distance marble-nya tepat jatuh ke kotaknya ya. Jadi dengan menggunakan kalkulator saya dapat X2-nya 0,0110 kali 2,20 saya bagi dengan 1,93. Di sini saya dapat X-nya adalah 0,0125 meter atau 1,25 cm. Jadi agar peluru marble ini jatuhnya pas mengenai balok, X yang tadi kita tekan 0,0110 yang hanya menghasilkan jarak tembus 1,93, X-nya kita perbesar, kita tekan lagi lebih jauh sejauh 1,25 cm ya. Kalau tadi 1,10 cm, kita tekan lebih ke dalam lagi pegasnya 1,25 cm. Sehingga lontaran pelurunya akan lebih panjang sejauh jarak horizontal 2,2 meter ya, sehingga dia pas bisa mengenai balok tersebut. Oke, ini ada pembahasan soal nomor 36. Berikutnya nanti kita akan bahas soal-soal yang lainnya.